dan kaumnya. Kisah-kisah orang Yahudi, Nasrani, Sabi'in, Majusi, dan lain sebagainya. Nah, dapat disimpulkan bahwa khusus Quran ini menjelaskan tentang kisah-kisah yang terjadi di masa Nabi dan Rasul. Seperti contoh kisah Wa'id yang terjadi pada masa lalu. Wa'id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpah darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan nama-Mu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan pertanyaan nomor 2 yaitu jelaskan tentang fawati uswa dan berikan contohnya. Nah, fawati uswa, fawati menurut bahasa ialah jamak dari kata fatihah yang berarti pembukaan atau permulaan. Sedangkan kata aswa adalah jamak dari kata asra yang memiliki arti sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai awalan dan akhiran. Maka dapat disimpulkan bahwa fawati uswa ini adalah beberapa pembukaan dari surah-surah Al-Quran atau beberapa macam awalan dari surah-surah Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada 114 surah, maka 114 surah ini dibuka dengan 10 macam pembukaan. Salah satunya pembukaan dengan huruf-huruf yang terputus, seperti contoh Yasin, Toha, Alif Lam Mim. Nomor 3, jelaskan tentang ijazul Quran dan berikan contohnya. Nah, ijaz menurut bahasa ialah melemahkan, dan mukjizat artinya sesuatu yang luar biasa, yang ajaib atau yang menakjubkan. Ijaz menurut istilah ialah sesuatu yang bernilai sangat tinggi dan bisa mengungguli seluruh masalah yang berkembang. Nah, mukjizat ini Allah turunkan hanya kepada Nabi dan Rasul untuk menumpangkan atau melemahkan kepercayaan manusia yang telah mempertuhankan selain Allah. Seperti contoh, ketika kaum Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang menyucikan berhala dan menjadikan berhala sebagai sesembahan, sebelum mereka membakar Nabi Ibrahim terlebih dahulu, mereka menyembah berhala itu dengan hikmah. Kemudian mereka memohon restu untuk meletakkan Nabi Ibrahim ke tengah-tengah kobaran api. Namun ketika itu mukjizat yang dibawa Nabi Ibrahim melihatkan keunggulannya, maka api pun tak mampu membakar kulit Nabi Ibrahim, dan dengan mukjizat ini api tersebut berubah sifatnya menjadi dingin. Nah, soal yang nomor 4 yakni jelaskan tentang aqsamul Quran dan berikan contohnya. Aqsamul Quran adalah ilmu yang membicarakan tentang sumpah-sumpah yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Unsur-unsur qasam ini ada 3. Salah satunya fi'il yang berbentuk muta'addi dengan diawali huruf ba, berbentuk uksimu atau ukifu tidak akan berfungsi tanpa dita'addikan dengan ba. Seperti contoh, wa aqsamu billah, artinya mereka bersumpah dengan nama Allah. Kadang dalam satu ayat langsung disebut dengan waw atau isim dhamir, dan kadang disebut dengan ta pada lafaz jalalah. Contoh dengan waw, wallahi idza yaghsha, dan contoh dengan ta, watawallahi la'aqidanna asnamakum. Yang kelima, soal yang kelima yakni
ketiga yakni Ansar Mursalah. Ansar Mursalah ini kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan lafaz tasbih secara jelas, tetapi kalimat-kalimat tersebut berlaku sebagai ansar. Seperti contoh, laisa lana min dunillahi kasyifah. Artinya tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hal itu selain Allah. Al-Quran surah An-Najm ayat 58. Sekian dari saya, kurang lebihnya